Dengan saya sendiri, Astiara Lamai, Lina, Nurainat Tefeniala Makaraka. saya Rahayati Saputri Abdullah, Saya Muhammad Rizky Jatuh. saya Reski Nur Aziz, Saya Musdalifah Megali. saya Revita Subaidi, Dan saya Jaina Muslim. Baiklah, adapun tujuan praktikum hari ini yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi kandungan senyawa obat dalam golongan karbohidrat dan sintesis. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui reaksi yang terjadi pada senyawa obat golongan karbohidrat dan sintesis. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membedakan obat sintesis dan karbohidrat melalui reaksi yang terjadi. Senyawa organik merupakan senyawa yang sudah dikenal lama dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu, Mesir kuno telah menggunakan pewarna indigo dan alizarin untuk mewarnai kain. Mereka juga telah mampu mengawetkan mayat atau mumi menggunakan formalin. Di tempat yang lain, orang-orang Phoenix menggunakan warna ungu untuk kerajaan. Senyawa organik dibangun terutama oleh karbon dan hidrogen dan dapat mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, fosfor, oksigen, halogen, dan belerang. Senyawa organik begitu penting untuk dilakukan pengidentifikasian di mana dapat mengetahui sifat-sifat dari suatu senyawa organik yang belum diketahui namanya. Untuk alat yang akan kita gunakan, pertama, ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mengaduk larutan. Kedua, gelas kimia yang berfungsi untuk mengukur volume larutan ataupun bahan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Dan yang terakhir, ada cawan porselen yang berfungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi sekaligus tempat untuk menggabungkan bahan. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama ada alkohol. Alkohol ini digunakan untuk mensterilkan alat yang akan digunakan. Kemudian ada aquades. Aquades ini digunakan sebagai zat pelarut. Kemudian ada betadin. Betadin digunakan sebagai indikator pengujian senyawa karbohidrat pada makanan dan obat sintesis. Kemudian ada roti digunakan sebagai sampel. Kemudian vitamin C ini juga digunakan sebagai sampel. Dan kemudian ada mentega digunakan juga sebagai sampel. Percobaan pertama yang akan dilakukan yaitu identifikasi obat sintesis. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang akan digunakan yaitu batang pengaduk dan gelas kimia. Kemudian, bahan-bahan yang akan digunakan yaitu aquades, betadin, vitamin C, dan alkohol 70%. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan alat menggunakan alkohol 70%. Tujuannya yaitu untuk mensterilkan alat-alat praktikum dari mikroba. Selanjutnya yaitu memasukkan aquades sebanyak 250 ml ke dalam gelas kimia. Kemudian memasukkan betadin sebanyak 20 tetes ke dalam aquades dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Setelah itu, masukkan vitamin C ke dalam larutan betadin, kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk. Terakhir, amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa larutan betadin yang tadinya berwarna kecoklatan berubah menjadi bening atau putih keruh ketika ditetesi vitamin C. Hal ini dikarenakan vitamin C mengandung suatu senyawa yang disebut asam askorbat dengan rumus molekulnya C6H8OE6. Asam askorbat ini dapat bereaksi dengan ion larut dalam air. Sedangkan betadin merupakan larutan yang mengandung ion iodin. Ion iodin ini adalah ion yang dapat larut dalam air.
Maka dari itu terjadilah suatu reaksi. Reaksi ini disebut reaksi redoks. Reaksi redoks ditandai dengan tereduksinya ion iodin dalam larutan betadin menjadi iodium, sehingga larutan betadin yang tadinya berwarna kecoklatan berubah menjadi bening atau putih keruh ketika dimasukkan vitamin C. Percobaan selanjutnya yaitu uji karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada uji ini yaitu yang pertama cawan porselen, alkohol 70%, tisu, betadin, dan roti. Hal pertama yang dilakukan yaitu membersihkan cawan porselen menggunakan alkohol 70%. Setelah itu diambil sampel roti dan dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah sampel hancur, ditetesi sampel tersebut dengan betadin 3-4 tetes. Kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga tercampur dan diamati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa roti yang tadinya berwarna putih telah berubah warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa roti tersebut mengandung karbohidrat atau amilum. Percobaan selanjutnya yaitu uji karbohidrat menggunakan mentega. Alat-alat yang digunakan yaitu ada batang pengaduk dan cawan porselen. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu mentega, alkohol 70%, betadin, dan juga tisu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membersihkan alat yang akan digunakan menggunakan alkohol 70%. Setelah itu, masukkan mentega secukupnya ke dalam cawan porselen. Kemudian, masukkan 3-5 tetes betadin ke dalam mentega. Setelah itu, aduk menggunakan batang pengaduk dan amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan pengamatan, mentega yang ditetesi dengan betadin tidak mengalami perubahan warna. Ini menandakan bahwa mentega tidak mengandung karbohidrat. Baik, selanjutnya masuk pada percobaan terakhir yaitu pengujian karbohidrat menggunakan sampel putih telur. Nah, adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu batang pengaduk, cawan porselen, betadin, putih telur, dan tisu. Selanjutnya, bersihkan cawan porselen menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, masukkan putih telur ke dalam cawan porselen. Setelah itu, tambahkan betadin sebanyak 3-5 tetes. Selanjutnya, aduk sampai tercampur dengan baik. Selanjutnya, mengamati perubahan warna yang akan terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa hasil menunjukkan tidak ada perubahan warna apapun yang terjadi. Hal ini menandakan bahwa pada sampel putih telur tidak mengandung karbohidrat. Kesimpulan praktikum pada hari ini yaitu hasil yang diperoleh dari hasil pengidentifikasian senyawa golongan obat dan makanan yaitu reaksi yang terjadi pada golongan karbohidrat pada sampel roti, terjadi reaksi di mana adanya perubahan warna ungu kehitaman setelah ditetesi betadin pada sampel roti tersebut, yang menunjukkan bahwa terdapat golongan karbohidrat pada sampel tersebut. Nah, pada sampel putih telur dan mentega tidak terjadi reaksi atau tidak menimbulkan warna apapun pada sampel tersebut, sebab sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Senyawa golongan sintesis pada obat yaitu terjadi reaksi. Pada prosesnya terjadi perubahan warna di mana dari warna orange kemerahan menjadi warna kuning pudar setelah ditambahkan tablet vitamin C. Demikian percobaan identifikasi senyawa organik dalam obat dan makanan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami